Yuk. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana keberadaan tektonik. Jadi, tektonik itu merupakan penyebab terjadinya pergerakan lempeng. Akibat tektonik itu, selain pergerakan tektonik itu, ada juga tenaga yang terhadap dinamika bumi, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Tenaga tektonik itu terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga konvergen, divergen, dan mana tenaga konvergen itu terdiri dari dua lempeng yang bertentangan lalu dihubungkan satu sama lainnya. Sedangkan divergen yaitu lempeng yang antara titik lempengnya itu menjauh. Sedangkan transform yaitu pergerakan lempeng bergerak saling bergeseran antar titik lempengnya. Pada Museum Geologi terdapat ruang pemanfaatan dan bencana geologi. Pada bagian ruang manfaat dan bencana geologi terdapat alat peraga gempa bumi yang dapat menampung beban maksimal 200 kg atau setara dengan berat 3 orang dewasa. Alat peraga ini berfungsi sebagai simulasi gempa bumi, disusulnya terjadi tsunami apabila titik gempanya berada di laut. Apabila longsor, terjadinya pelebaran tanah akibat pergerakan tektonik bumi. Dan masih banyak lagi bencana yang terdapat dalam ruang manfaat dan bencana geologi. Ya, sekarang kita beralih ke ruangan sejarah kehidupan, yang mana sayang sekali saat itu ruangan ini sedang mengalami renovasi, jadi saya pun tidak dapat masuk untuk melihat-lihat apa yang di dalamnya. Namun setahu saya ruangan ini terdapat di sayap sebelah timur dari Museum Geologi Bandung, ataupun kalau kita masuk posisinya itu dekat dengan pajangan dinosaurus besar ini, yang mana di dalamnya itu terbagi menjadi 4 sudut ruangan peraga, yaitu ada Prakambium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum, yang mana pun terdiri dari zaman tersier dan kuarter. Nah, kemudian di dalam juga ada satu sudut di mana membahas dan memperagakan tentang dunia fosil, yang memberikan kami informasi-informasi yang dapat disajikan tentang fosil-fosil. Nah, kemudian terdapat juga informasi tentang sejarah terbentuknya kota Bandung nih, dan kemudian juga peninggalan-peninggalan artefak, fauna, flora yang hidup di kota Bandung. Nah, kemudian seperti namanya, yaitu sejarah kehidupan, ruangan ini memberikan kami kajian-kajian tentang sejarah kehidupan sejak ratusan bahkan miliaran tahun yang lalu. Dan di ruangan ini pun digambarkan secara jelas mengenai kehidupan dari zaman ke zaman. Yang lebih membuat terkesan dari ruangan ini, katanya di dalam itu mempunyai fosil T-Rex atau Tyrannosaurus Rex, dan juga banyak hewan-hewan lain seperti kura-kura raksasa. Dan di dalam ini juga katanya terdapat fosil manusia purba di Indonesia. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita lagi di Stone Garden, tepatnya di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Stone Garden ini terbentuk saat Kerajaan Majapahit sebagai
sistem kerajaan Majapahit sebagai strategi ya, strateginya Majapahit zaman dulu di sini. Batuan ini terdiri atas batuan plastik dan non plastik. Nah, di sini ini terdapat berbagai banyak bukit. Nah, setiap bukit itu mempunyai klasifikasi yang berbeda-beda. Contohnya Koki. Sekarang kita ada di bagian mana nih? Bagian selatan mungkin. Sekarang kita ada di bagian timurnya. Timurnya di lokasi Batu Gamping di Stone Garden ini. Yap. Di sini kita temukan singkapan batu gamping. Yaitu batu gampingnya ini termasuk batu gamping klastik. Dan dia umurnya relatif muda karena kompakannya masih baik. Porositasnya baik, teksturnya adalah lanau dengan matriks pasir sangat halus. Fragmen isi batuan ini adalah kalsit dan kuarsa. Selain itu kemas dari singkapan batuan ini tuh grain supported. Batuan ini bersifat karbonatan dan memiliki struktur sekunder shear fracture, sehingga dapat kita namakan nama batuan ini adalah batu gamping klastik karbonatan. Selain itu di sini juga ada yang tadi namanya apa? Sarang tawon. Oh iya, ya. Iya. Di situ ada batu gamping yang sudah terkristalisasi ya. Jadi ada stalagmitnya sama stalaktitnya. Terus selain itu di Stone Garden ini, di daerah Stone Garden ini tuh banyak pabrik-pabrik semen ya. Tadi kita lihat di jalan. Selain semen ada juga pabrik-pabrik jenis marmer. Di daerah sini batu gamping ini banyak pabrik semen karena kandungan CaO yaitu kalsium oksidanya. Kalsium oksida. CaCO3-nya tuh baik bahwa sebagai syarat untuk salah satu bahan baku semen. Jadi banyak pabrik-pabrik di sini. Selain itu batuan ini tidak dapat diperbarui, makanya jika manusia menggunakan terlalu serakah, maka keindahan atau keeksotikan dari batuan Stone Garden ini akan hilang. Ya, selain itu juga untuk pertambangan kita harus meminimalisirnya, jangan sampai mengeksploitasinya juga, karena hal seperti ini juga penting untuk alam. Iya. Supaya bisa dinikmati oleh cucu kita nanti. Iya. Mungkin sekian dari perjalanan kita dan dari penjelasan kita semua. Ya, cukup sampai di sini. Selamat tinggal. Bye. Sekian dari vlog kami tentang Museum Geologi di Bandung dan Stone Garden yaitu batu gamping di daerah Padalarang. Dengan saya Rizky Mahendra dari Teknik Geologi Batch 19. Saya Raffi Muhammad Gandhi dari Teknik Geologi 2019. Saya Restrida Natalia Damindom dari Pertambangan 2019. Saya Renard Komigi dari Pertambangan 2019. Mengucapkan terima kasih.